Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran biologi dan hari ini kita akan masuk pada materi yang kelima tentang hukum Mendel dan penyimpangannya. Mudah-mudahan hari ini kita semua dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, dan jangan lupa hari ini kita sudah bersyukur. Anak-anakku sekalian, pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang pembelahan sel. Di situ ada pembelahan secara mitosis dan pembelahan secara meiosis. Kemudian pada materi pembelajaran meiosis yang kita pelajari adalah pembentukan gamet, oogenesis, dan spermatogenesis. Hukum Mendel yang kita bahas pada hari ini berkaitan dengan pewarisan sifat dilihat dari pembentukan gamet. Apa yang harus kita pelajari di pembelajaran hari ini, yaitu menjelaskan hukum Mendel 1, kemudian kita nanti akan menghitung perbandingan fenotip dan genotip pada persilangan monohibrid, menjelaskan hukum Mendel 2, menghitung perbandingan fenotip dan genotip pada persilangan dihibrid, kemudian bisa mempresentasikan pola pewarisan sifat pada persilangan monohibrid dan pada persilangan dihibrid, termasuk pada penyimpangan semu Mendel. Nah, ini orangnya yang kita sebut-sebut tadi, Mendel, Gregor Mendel itu seorang ilmuwan dalam bidang hereditas pewarisan sifat, warga negara Swiss. Kemudian apa yang dilakukan? Mendel itu meneliti tentang pewarisan sifat, tentang hereditas dengan menggunakan kacang ercis, atau mungkin ada yang menyebutnya sebagai kacang kapri. Mungkin yang belum pernah tahu mana bendanya yang menjadi background pada slide ini, itu namanya kacang ercis. Kembali pada Mendel. Mendel itu menggunakan kacang ercis sebagai subjek penelitiannya karena kacang ercis itu memiliki beberapa sifat yang gampang diteliti. Di antaranya adalah, ini ada tabel perbedaan beberapa kacang ercis. Misalnya pada biji, dilihat dari bentuknya, ada biji ercis yang bulat, tapi ada juga yang keriput. Kemudian kotyledonya, warna kotyledonya ada yang warna kuning, ada yang berwarna hijau. Dilihat dari bunganya, warna bunganya ada yang putih, ada yang ungu. Kemudian dilihat dari buahnya, ada yang mulus, kemudian ada yang berlekuk. Kemudian dari warna buahnya juga ada yang hijau, ada yang kuning. Dilihat dari batangnya, ada yang tipenya aksial, ada yang tipenya terminal. Kemudian ada yang ukurannya tinggi dan ada yang ukurannya rendah. Nah, dari berbagai ercis ini, Mendel kemudian nanti membuat suatu hukum yang kita sebut sebagai hukum Mendel. Ada dua, hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2 itu berbicara tentang segregasi dan asortasi. Segregasi itu pemisahan secara bebas. Ya, jadi misalnya waktu mempelajari pembelajaran meiosis, kan misalnya satu individu memiliki 4 kromosom, maka pada sel anak atau pada gametnya akan memiliki 2 kromosom. Nah, itu secara bebas, yang mana saja nanti gennya yang ada di bagian A atau gen yang ada di bagian B daripada beberapa anak itu akan bebas pemisahannya. Asortasi kebalikannya, asortasi itu penggabungan. Jadi dari sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, nanti penggabungan kromosomnya, gen-gennya itu secara bebas, secara acak. Maka nanti pada pola pewarisan ini kita akan berbicara tentang kemungkinan yang terjadi atau peluang berapa persenkah atau bagaimana perbandingan keturunannya dan sebagainya.
Mari kita hitung jumlah macam gamet dulu. Misalnya begini, jumlah sifat beda ada berapa? Ini rumus umumnya ya, jumlah sifat bedanya ada 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Maka jumlah macam gamet yang mungkin terbentuk dirumuskan dengan 2 pangkat N. Dengan N adalah jumlah sifat beda. Jadi misalnya di situ ada 2 sifat beda, maka jumlah macam gamet yang mungkin terbentuk adalah 4. Kita ambil contoh misalnya seperti ini. Hitunglah macam gamet dari jumlah gamet dari genotip berikut. Pengantarnya genotip ini alel ya, lambang alel. Ingat kalau hurufnya besar itu dominan, kalau hurufnya kecil dia resesif. Nah, misalnya dia ada genotip M besar, M besar, N besar, N kecil. Mana sifat bedanya? Sifat bedanya M dengan M besar kan sama. Berarti bukan sifat beda. Tapi yang kedua, N besar dan N kecil ini kan berbeda. Ada dominan, ada resesif. Maka ini disebut sebagai sifat beda. Maka jumlah sifat beda dalam genotip di ini itu hanya satu, yaitu N besar N kecil itu. Sehingga jumlah gametnya 2 pangkat 1 sama dengan 2. Macam genotipnya kalau diurai menjadi seperti ini. Karena M besarnya itu double, maka kita tulis ini hanya satu. Ada M besar berpasangan dengan N besar atau M besar berpasangan N kecil. Maka nanti ada 2 gametnya adalah M besar, N besar, M besar, N kecil. Ingat bahwa kalau gamet itu adalah separuh dari induknya. Ini induknya kan ada 4 huruf, maka anakannya hanya ada 2 huruf. Misalnya di sini soalnya kita rubah menjadi M besar, M kecil, N besar, N kecil, maka akan terjadi 2 sifat beda. Kalau ada 2 sifat beda, berarti jumlah gametnya 2 pangkat 2 sama dengan 4. Baik, kita bahas tentang persilangan. Persilangan monohibrid, persilangan dihibrid, ataupun ada persilangan polihibrid. Ini dilihat dari jumlahnya. Mono 1, di 2, poli banyak. Sehingga dimaksudkan di sini kalau persilangan monohibrid itu perkawinan atau persilangan dengan satu sifat beda. Dihibrid berarti 2 sifat beda, kalau polihibrid kita anggap lebih dari 2 sifat beda. Oke, kita lihat persilangan monohibrid. Persilangan monohibrid untuk sifat tinggi tanaman. Ini contohnya ya, sifat tinggi tanaman. Jadi yang dipermasalahkan adalah sifat bedanya mononya ini tadi adalah sifat tinggi. Berarti kalau lawannya tinggi adalah pendek. Misalnya gini, P itu menunjukkan parental. Ya, parent. Kemudian tanaman tinggi disilangkan dengan tanaman pendek. Tanaman tinggi diberi kode genetifnya di besar, tanaman pendek pasti kebalikannya. Kalau di sini dibesar, maka di sini dikecil. Kemudian gametnya adalah separuhnya dari genotip ini. Ini dibesar berarti gametnya hanya satu, dibesar. Demikian juga dikecil gametnya pasti hanya satu atau separuhnya, dikecil. Maka F1 itu filial 1, keturunan pertama, dibesar dengan dikecil disatuin. Maka menjadi genotipnya dibesar, dikecil. Lalu sifatnya kok kenapa tinggi? Karena masih ingat bahwa kalau huruf besar dia dominan terhadap huruf yang kecil, maka tinggi lebih dominan terhadap yang pendek. Maka di besar di kecil itu fenotipnya tinggi. Kemudian dilanjutkan lagi, kalau filial 1 ini dikawinkan dengan sesamanya, berarti D besar D kecil disilangkan dengan D besar D kecil, maka bagaimana keturunan keduanya? Biasanya cara pengerjaannya kita menggunakan tabel seperti ini, matrik ya. Jantannya ke samping, betinanya ke bawah. Misalnya di sini
maaf ini salah tulis ya, ini harusnya D kecil, ini, maka ini dikecil, dibesar, dikecil, maka yang terjadi nanti ada tanaman dibesar, 1, dibesar, dikecilnya ada 2, dan dikecilnya ada 1. Maka perbandingan fenotip tinggi banding pendeknya, yang tingginya ada 3, pendeknya 1. Tapi perbandingan genotipnya ada dibesar, dikecil, 1 banding 2 banding 1. Kita lanjut pada persilangan dihibrid. Persilangan dihibrid berarti di dan 2, berarti ada 2 sifat beda. Misalnya contohnya soal persilangan galur murni kapri bulat kuning dengan keriput hijau menghasilkan keturunan 100% bulat kuning, dan pada F2 diperoleh keturunan seperti apa. Kita lihat seperti ini. Parental 1 bulat kuning. Di sini ada ya istilah baru, galur murni. Galur murni itu adalah istilah untuk individu. Jika dikawinkan sesama galur murni, maka dia tidak berubah sifat. Karena dia tidak berubah sifat, maka dipastikan galur murni itu memiliki genotip dominan semua atau resesif semua. Kalau dalam ini besar ini bulat kuningnya B besar, K besar, ini galur murni. B kecil, K kecil, ini juga galur murni, tapi galur murninya memiliki sifat yang berbeda. Kita lanjut, parentalnya bulat kuning dikawinkan dengan keriput hijau, B besar, K besar, B kecil, K kecil. Nah, lihat gametnya. Gametnya kan separuhnya dari B besar, K besar, berarti hanya B besar, K besar. Demikian juga gamet yang lainnya, dilihat dari genotip induknya, maka di sini hanya ada satu kemungkinan, yaitu B kecil, K kecil. Maka pada F1 keturunan yang pertama, genotipnya menjadi B besar, B kecil, K besar, K kecil. Genotipnya bulat kuning, ya karena B-nya bulat dominan terhadap keriput, kemudian kuningnya dominan terhadap warna hijau. F1 100% bulat kuning. Kemudian pada persilangan kedua, ini sesama bulat kuning yang tadi filial 1, berarti B besar, B kecil, K besar, K kecil, dikawinkan dengan sesamanya. Maka cara mengerjakannya menjadi seperti ini. Hampir sama dengan tadi, yang jantan ke samping, yang betina ke bawah. Dari genotip B besar, B kecil, K besar, K kecil tadi, diuraikan dulu menjadi gametnya seperti apa. Karena ada 2 sifat beda, berarti gametnya pasti ada 4. Nah, macamnya menjadi B besar, K besar, B kecil, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B besar, K kecil. Menjadi seperti ini, Sun. Lalu digabungkan menjadi seperti ini, kemudian diterjemahkan ke fenotipnya. Kalau ada B besar berarti pasti bulat, kalau ada K besar pasti kuning, jadi tinggal digabungkan. Kalau tidak punya B besar berarti keriput, tidak punya K besar berarti hijau. Maka rasio fenotip nanti yang dihasilkan pada persilangannya adalah 9 ini untuk bulat kuning, kemudian 3 untuk bulat hijau, 3 untuk keriput kuning, dan 1 untuk keriput hijau. 9 banding 3 banding 3 banding 1. Kemudian selain monohibrid dan dihibrid, ada test cross dan ada back cross. Test cross itu anakan yang disilangkan dengan induk yang homozigot resesif. Jadi induknya itu yang dipilih yang homozigot resesif. Kemudian kalau back cross ini dikawinkan dengan induknya juga, dengan induk yang mana? Dengan induk yang homozigot, boleh dominan, boleh resesif, homozigot dominan maupun homozigot resesif. Nah, ini contohnya test cross ya, persilangan antara F1 dengan induknya yang double heterozigot. Ini misalnya B
B besar, B kecil, dikawinkan, disilangkan dengan B kecil, B kecil. Ini gametnya. Maka yang filialnya B besar, B kecil bulat atau B kecil kisut. Kemudian dari salah satu ini disilangkan dengan yang homozigot resesif, berarti nanti disilangkan dengan ini B kecil, B kecil. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk menentukan dia itu keturunan F1 itu homozigot atau heterozigot. Kemudian B cross adalah persilangan antara F1 dengan salah satu induknya yang homozigot dominan atau dengan homozigot resesif. Contohnya seperti ini, B besar, B kecil disilangkan dengan B besar, B besar. Ini berarti persilangannya dengan homozigot dominan. Nanti temukan rasio fenotipnya, kalau rasio fenotipnya bisa 100% atau 1:1. Jadi ada dua kemungkinan. Kemudian satu lagi ada persilangan resiprok, yaitu persilangan tukar kelamin. Maksudnya persilangan ulang dengan jenis kelamin yang dipertukarkan. Misalnya tanaman jantan biji hijau disilangkan dengan tanaman betina biji kuning, maka persilangan resiproknya menjadi persilangan tanaman jantan biji kuning dengan tanaman betina biji hijau. Kita lanjut. Ini ada penyimpangan semu Mendel. Dikatakan semu di sini karena sebenarnya tidak ada penyimpangan, hanya ada sedikit cara membacanya. Cara membaca karena ada interaksi alel. Nanti ada interaksi genetiknya. Untuk interaksi alel, ini macamnya ada intermediate, ada kodominan, ada alel ganda, ada alel letal resesif, ada alel letal dominan. Kita akan bahas satu demi satu. Yang pertama, penyimpangan semu Mendel untuk dominasi tidak sempurna atau dikenal juga intermediate. Misalnya begini, alel dominan itu tidak dapat menutupi alel resesif. Contohnya, misalnya ada persilangan tanaman dengan dua warna bunga yang berbeda, M besar merah, M kecil putih. Maka persilangannya menjadi keturunannya M besar dan M kecil. Pada hukum Mendel, harusnya warnanya menjadi merah kalau M besar ini dominan terhadap M kecil. Dan dalam contoh ini ternyata warnanya bukan merah, tetapi menjadi merah muda. Karena M besarnya tidak sempurna menutupi M kecilnya. Sehingga warnanya menjadi merah muda. Nanti rasio fenotipnya pada F2, merah banding merah muda, banding putih menjadi 1:2:1. Merah 1, ada 2 merah muda, dan 1 warna putih. Sedangkan rasio genotipnya tetap 1:2:1. Yang kedua, kodominan. Kodominan itu dua-duanya dominan. Ini ada 2 alel, suatu gen yang menghasilkan produk berbeda dengan alel yang satu tidak mempengaruhi alel yang lain. Jadi dua-duanya ini sama-sama kuat. Ya. Misalnya pada sapi Shortron, ini genetiknya CRCW disilangkan dengan CRCW. Warnanya sapinya sama-sama warna coklat, tapi pada filial pertamanya muncul ada sapi merah, ada 2 sapi coklat, dan ada 1 sapi putih. Jadi, ini terjadi karena gennya, alelnya sama-sama kuat. Yang ketiga, alel ganda. Alel ganda adalah suatu seri alel
yang mempengaruhi organ yang sama dan menempati lokus yang sama. Tetapi di sini ada 3 atau lebih alel dari suatu gen. Misalnya pada warna bulu kelinci itu ditentukan dari genotip C, CCH, CH, dan C kecil. Ini untuk warna yang normal, Sinsilia, Himalaya, dan albino. Sehingga macam genotipnya nanti, kalau fenotip kelabu, itu dimungkinkan karena genotipnya C besar, C besar, C besar, CCH, C besar, CH, dan C besar, C kecil. Kalau Sinsilia itu karena genotipnya C, CH, CCH, CCH, CH, CCH, C kecil. Kalau Himalaya itu CH, 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 C kecil. Jangan albino, C kecil, C kecil. Namanya alel ganda. Jadi dikodekan lebih dari satu pasangan alel. Biasanya kan M besar, M kecil, B besar, B kecil. Nah, kalau ini macam C-nya ada 4. Ya. Berikutnya alel letal resesif. Letal itu artinya mati. Ya. Jadi menyebabkan kematian dalam keadaan homozigot resesif. Contohnya seperti ini. Tanaman hijau G besar G kecil disilangkan dengan tanaman hijau juga G besar G kecil, nanti menghasilkan salah satunya tanaman G kecil G kecil. Nah, karena dia tidak punya klorofil alias albino pada tanaman, maka dia mengalami kematian. Ini namanya alel letal resesif. Satu lagi, alel letal dominan. Nah, kalau yang ini letal mati, dia mati dalam keadaan homozigot dominan. Contohnya pada ayam, ya, ada ayam jambul CR disilangkan dengan CR tapi C yang depannya besar. Kemudian setelah disilangkan menghasilkan varian seperti ini. Nah, salah satunya ada ayam dengan genotip CR besar, ini mengalami kematian karena dia letal dominan. Baik, untuk hari ini hanya sampai di situ pembelajarannya. Nanti pada pekan depan kita akan belajar tentang penyimpangan hukum Mendel untuk yang hibrid. Kalian bisa pelajari dulu tentang atavisme, polimeri, kriptomeri, hipostasis, dan hipostasis. Ya, silahkan dibaca-baca dulu. Kemudian setelah itu nanti kita bahas tentang tautan dan pindah silang. Nah, untuk hari ini, untuk latihan soalnya, silahkan dibuka link Google Form-nya, dibaca di kelas. Kemudian untuk passwordnya, silahkan lihat di kolom tugas di aplikasi MySchool. Kan anak, mudah-mudahan penjelasannya cukup bisa diterima ya. Kalau tidak ada yang kurang jelas, kalian bisa diskusi antar teman. Kalau nggak paham juga, bisa kontak Bapak ya. Jadi insya Allah dibaca dan insya Allah dijawab juga. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.